Halo Sobre, Sobat NKRI. 14 Februari 2024, ayo nyoblos untuk Pilpres dan Pileg. Kita akan memilih Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kota atau Kabupaten. Setiap WNI berusia 17 tahun atau yang sudah atau pernah menikah berhak nyoblos, termasuk penyandang disabilitas. Pastikan Anda terdaftar di DPT yang bisa dicek di kelurahan atau online. Bagi yang tinggal di luar negeri, pastikan Anda terdaftar di KBRI setempat. Ada 3 pilihan untuk nyoblos, yaitu lewat pos, kotak suara keliling, atau nyoblos di TPS luar negeri. Nah, yang berencana nyoblos di luar kota karena pekerjaan, berobat, atau studi, ayo lapor ke kelurahan. Anda tetap bisa nyoblos di kota tujuan. Pastikan Anda hadir di TPS dari pukul 7 pagi agar terhindar dari antrian panjang. Ingat, TPS ditutup pukul 1 siang. Pemilu itu asik, jadi mari dalam demokrasi asik kita jadi pemilih yang asik. Sip. Janganlah sia-siakan waktumu. Ingat, 14 Februari 2024 berbondong-bondong ke TPS dan tentukan pilihan Anda. Anda dan saya adalah anak-anak kandung yang sah dari Republik ini. Kita pemilik yang asik. Dan sebagai pemilik yang asik, mari kita nyoblos. Jangan lupa, ayo nyoblos. Jangan golput, supaya Tuhan dimuliakan dan Tuhan berkarya di Indonesia. Terima kasih. Beda pilihan, gak masalah. Kita bikin pemilu 2024 pemilu yang asik. Yo ayo kita nyoblos, satu suara berharga. Dipersembahkan oleh Bapak, Ibu, jemaat, serta simpatisan, selamat pagi dan selamat beribadah di GKI Gading Indah. Senang sekali kami dari Majelis Jemaat GKI Gading Indah pagi ini dapat beribadah bersama-sama dengan Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Bersama ini kami sampaikan beberapa poin warta sebagai berikut. Yang pertama, Sakramen Baptis Kudus Dewasa dan Pengakuan Percaya atau SIDI akan dilayankan pada hari Minggu
4 Februari 2024 pada kebaktian umum 1 dan 2. Yang akan melayani adalah Pendeta Setira Budi Purwoswito. Untuk nama calon baptis kudus dewasa dan pengakuan dosa atau CD dapat dilihat pada Warta Jemaat Online. Apabila ada yang belum dapat menyambutnya karena alasan berdasarkan Alkitab dan Tata Gereja GKI, pernyataan keberatan dapat disampaikan secara tertulis kepada Majelis Jemaat GKI Gading Indah paling lambat tanggal 28 Februari 2024 agar masalahnya dapat dipertimbangkan dan diputuskan secara gerejawi. Yang kedua, pemahaman Alkitab akan dilaksanakan secara hybrid pada Kamis 1 Februari 2024 pukul 19.30 di GKI Gading Indah dengan tema Injil diberitakan oleh para murid pertama. Pemahaman Alkitab akan dipimpin oleh Pendeta Novita Sutanto. Yang ketiga adalah workshop Bina Pelawat dengan tema Psychological First Air Workshop akan diadakan pada Sabtu 3 Februari 2024 pukul 8.30 sampai 14.00 di GKI Gading Indah. Pembicaranya adalah Ibu Pinkan Margareta MPSI. Keempat, Bina Pranikah. GKI Gunung Sahari mengadakan Bina Pranikah yang akan dilakukan pada hari Sabtu 17 Februari, 24 Februari, dan 2 Maret, serta 9 Maret 2024 secara online melalui Zoom Meeting. GKI Klasis Jakarta Utara dan GKI Seroja mengadakan Bina Pranikah yang akan diadakan pada hari Sabtu 9 dan 16 Maret pukul 7.30 sampai 16.00. Tempatnya terbatas. Informasi dapat menghubungi Penatua Retno di TU GKI Seroja. Yang ketiga juga GKI Kelapa Cengkir membuka kelas Bina Pranikah yang diadakan pada Sabtu tanggal 2, 9, 16, dan 23 Maret pukul 16.00 sampai 19.00 via Zoom. Pendaftaran paling lambat 29 Februari 2024. Pendaftaran dapat menghubungi TU GKI Kelapa Cengkir. Informasi lebih lanjut dapat dilihat pada Warta Jemaat Online. Yang kelima, Majelis Jemaat GKI Gading Indah mengingatkan agar jemaat dan simpatisan yang merasa kurang sehat agar menjaga protokol kesehatan dengan selalu memakai masker apabila sedang beribadah atau beraktivitas di lingkungan gereja. Demikian pokok warta hari ini, kebaktian hari ini dengan tema Kuasanya Melebihi Segalanya akan dipimpin oleh Pendeta Emeritus Nur Wahyuni dari GKI Perniagaan. Jemaat dipersilahkan untuk bersaat teduh sejenak sebelum ibadah dimulai.
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Salam sejahtera bagi saudara yang datang dalam nama Tuhan. Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Umat yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita bertolak dari tema kuasanya melebihi segalanya. Kuasa kasih Kristus yang telah menyelamatkan kita, menyelamatkan dari dosa dan maut. Dan oleh sebab itu hidup ini bukan lagi hidupku sendiri atau milikku sendiri, sehingga aku boleh melakukan sesuai kehendakku. Tapi seperti ungkapan Rasul Paulus yang dituliskannya kepada jemaat di Galatia, pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-20, Rasul Paulus mengatakan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Hidup yang sekarang aku hidupi secara jasmani adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Bukan aku, tetapi hanya Kristus. Bukan
Firman Tuhan di dalam Mazmur 130 ayat 3 berkata, "Jika Engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat bertahan?" Marilah di dalam segala kerendahan kita mengaku dosa dan memohon pengampunan dari Tuhan. Umat diajak bersaat teduh, melakukan pengakuan dosa secara pribadi. Bapa kami yang di sorga, kami datang ke hadapan-Mu untuk mengaku dosa kami. Kami yang tidak sejalan dengan-Mu, namun masih saja kami lakukan. Ampuni kami ya Tuhan, agar kami selalu hidup menurut kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bila ku renung dosaku padamu Tuhan, yang berulang ku lakukan di hadapan-Mu. Kasih sayang-Mu
nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sebagai hamba Yesus Kristus, saya memberitakan pengampunan dosa bagi setiap orang yang menyesali, mengakui, dan bertobat dari dosanya. Firman Tuhan dalam 1 Korintus 15, ayatnya yang ke-56 dan 57 berbunyi, "Sengat maut adalah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Namun syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan melalui Tuhan kita, Yesus Kristus." Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Tuhan tolonglah, bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Tuhan tolonglah, bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Ubahlah hatiku, jamahlah diriku, biar di tanganmu berbentuk. Tuhan tolonglah, bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Hati bersujud, jiwa menyembah, hidupku masyurkan kasih-Mu. Hati bersujud, jiwa menyembah, hidupku masyurkan kasih-Mu. Terimalah baktiku, layakkan diriku untuk kemuliaan nama-Mu. Hati bersujud, jiwa menyembah, hidupku masyurkan kasih-Mu. Harta dan karya, tahta dan nama, ku sembahkan bagi nama-Mu. Harta dan karya, tahta dan nama, ku sembahkan bagi nama-Mu. Terimalah ya Tuhan baktiku bagimu, dan berkati apa imanku. Harta dan karya, tahta dan nama, ku sembahkan bagi nama-Mu. Mari saudara kita merendahkan diri dalam doa. Kita mempersiapkan diri untuk kita bisa mendengar, membaca, dan kita merenungkan, serta mencoba memahami firman yang diberitakan. Kita berdoa. Tuhan yang mengasihi kami, Tuhan yang telah menghimpunkan kami dalam persekutuan jemaat-Mu di GKI Gading Indah ini. Ketika kami berusaha untuk mempersiapkan diri, ketika kami hendak membaca dan mendengar,
sebagian dari firman-Mu. Biarlah kiranya Tuhan sendiri dengan kuat kuasa Roh Kudus yang telah Tuhan anugerahkan kepada setiap kami, agar kami mampu dan dimampukan untuk mendengar dengan baik, memahami dengan benar, dan bahkan kami dapat mewujud nyatakan itu di dalam kehidupan keseharian kami. Mampukan kami ya Tuhan dengan pemahaman yang Tuhan anugerahkan kepada kami, agar kami mampu untuk menjadi teladan di dalam kehidupan kami, dan kami tidak menjadi batu sandungan. Tolong kami ya Tuhan, hanya dalam Kristus Yesus firman yang hidup itu kami mohon. Amin. Bacaan pertama. Bacaan pertama diambil dari kitab Ulangan 18 ayat 15 sampai 20. Ulangan 18 ayat 15 sampai 20. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudaramu, seperti aku ini, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Sama seperti yang kamu minta dahulu kepada Tuhan Allahmu di Gunung Horeb pada hari perkumpulan dan berkata, kiranya aku tidak mendengar lagi suara Tuhan Allahku, dan api yang besar ini tidak kulihat lagi, supaya jangan aku mati. Lalu Tuhan berfirman kepadaku, apa yang mereka katakan itu baik. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka, seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Ketika seseorang tidak mendengarkan firmanku yang disampaikan nabi itu demi namaku, aku akan menuntut pertanggungjawaban darinya. Tetapi seorang nabi yang lancang menyampaikan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk disampaikan, atau yang berkata demi nama ilah lain, nabi itu harus mati. Demikian sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, ku mau bersyukur dengan tulus hati pada Tuhanku. Dalam lingkungan orang benar, di tengah jemaatmu. Haleluya, ku mau bersyukur dengan tulus hati
Bacaan kedua diambil dari 1 Korintus 8 ayat 1 sampai 13. Sekarang tentang daging yang dipersembahkan kepada berhala. Kita tahu kita semua mempunyai pengetahuan. Pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong, tetapi kasih membangun. Jika ada orang yang menyangka bahwa ia mempunyai suatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan sebagaimana yang harus dicapainya. Namun orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Tentang hal makan daging yang dipersembahkan kepada berhala, kita tahu tidak ada berhala di dunia dan tidak ada ilah selain Allah yang esa. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut ilah, baik di surga maupun di bumi, dan memang benar ada banyak ilah dan banyak Tuhan yang demikian. Bagi kita hanya ada satu Allah, yaitu Bapa, yang dari Dia berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang karena Dia segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Tetapi tidak semua orang yang mempunyai pengetahuan itu. Ada orang yang karena masih terus terikat pada berhala-berhala, makan daging itu sebagai daging yang dipersembahkan kepada berhala. Oleh karena hati nurani mereka lemah, hati nurani mereka itu dinodai olehnya. Makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau tidak kita makan, dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Namun, jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Sebab apabila orang melihat engkau yang mempunyai pengetahuan sedang duduk makan di dalam kuil berhala, bukankah orang yang lemah hati nuraninya itu terdorong untuk makan daging yang dipersembahkan kepada berhala? Dengan demikian, orang yang lemah, yaitu saudaramu yang untuknya Kristus telah mati, menjadi binasa karena pengetahuanmu. Jika kamu secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu dan melukai hati nurani mereka yang lemah, kamu pada hakikatnya berdosa terhadap Kristus. Karena itu, apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Demikian sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil pada pagi hari ini diambil dari kitab Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Markus, pasalnya yang pertama ayat 21 sampai dengan ayatnya yang ke-28. Kitab Injil Markus pasalnya yang pertama ayat 21 sampai dengan ayatnya yang ke-28. Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum. Pada hari Sabat, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu di dalam rumah ibadat mereka ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Apakah engkau datang untuk membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau yang kudus dari Allah." Yesus membentaknya, "Diam, keluarlah dari dia." Roh jahat itu mengguncang-guncang orang itu dan sambil menjerit dengan suara nyaring, roh itu keluar dari dia. Mereka semua takjub, sehingga mereka memperbincangkannya, katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru disertai dengan kuasa?
Ia memberi perintah kepada roh-roh jahat dan mereka taat kepadanya. Lalu segera tersebarlah kabar tentang dia ke segala penjuru di seluruh Galilea. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kuasanya melebihi segalanya. Saudara ingat cerita dari Anthony de Mello tentang jimat? Saya coba ceritakan secara singkat. Ada seorang ibu yang kurang berhasil untuk membujuk anaknya, anak laki-lakinya yang masih kecil supaya pulang dari bermain sebelum gelap. Jadi anak itu senang bermain dengan teman-temannya di sekitarnya dan kadang dia minta pulang untuk mandi juga nggak mau. Maka si ibu ini menakut-nakuti anaknya itu. Dikatakan kepada anaknya bahwa jalan pulang ke rumah itu penuh dengan setan kalau sudah gelap. Setan yang berkeliaran segera sesudah matahari terbenam, kata si ibu ini. Sekarang memang ibu itu tidak lagi susah payah untuk memanggil anaknya pulang. Karena begitu terlihat gelap, anaknya lari pulang karena takut setan-setan yang berkeliaran. Tetapi anak itu makin besar dan makin dewasa. Namun anak itu tetap takut pada kegelapan. Tidak berani pada kegelapan. Tidak berani kalau ada setan berkeliaran. Sehingga dia tidak berani keluar rumah ketika gelap atau pulang dari bepergian ketika sudah gelap. Bingung lagi ibunya. Dan oleh sebab itu ibunya memberinya sebuah kalung jimat katanya. Dan meyakinkan kepada anak itu bahwa kalau selama anak itu memakai kalung itu, maka setan-setan itu tidak akan berani mengganggunya. Nah sekarang anak itu berani keluar di waktu gelap sambil terus memegangi kalung jimat itu. Saudara, Anthony de Mello memberikan catatan kecil. Agama yang jelek memperkuat kepercayaannya akan jimat. Agama yang baik membuka matanya untuk melihat bahwa setan tidak ada. Saudara, bukankah hal tersebut sering terjadi dalam kehidupan kita dalam keseharian? Saya ingat ketika masih kecil, misalkan selalu juga dikatakan, awas nanti diambil, diculik sama wewe gombel katanya. Bisa dibawa naik ke atas, nggak bisa pulang. Itu menakutkan. Itu membuat anak memang takut. Apalagi kalau dikatakan orang yang sudah mati itu biasanya gentayangan. Lebih takut lagi. Dan itulah kenyataan di dalam kegelisahan manusia di tengah-tengah dunia ini bahwa butuh pegangan. Tapi yang dipegangi itu salah masalahnya. Katakanlah bahwa salib. Kalau ini seragam pendeta GKI. Jadi saya memakai ini bukan untuk mengusir setan. Tapi betapa banyak seringkali kita memasang salib bukan hanya sekedar sebagai sebuah hiasan yang dipasang supaya terlihat bahwa kita orang Kristen, satu. Yang kedua seringkali juga supaya setan-setan yang ada di rumah ini enggak mengganggu katanya.
Jadi kita ingat film Dracula itu. Jadi kalau untuk melawan Dracula kan pakai salib. Apakah seperti itu? Apakah Tuhan Yesus mengajarkan seperti ini? Saudara umat yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini saya tidak ingin berbincang-bincang tentang setan, pengusiran setan, dan sebagainya. Tapi bahwa pada pagi hari ini saya ingin mengajak kita bersama mencoba memahami apa yang Tuhan Yesus katakan, apa yang Tuhan Yesus lakukan di depan banyak orang di dalam jemaat di rumah ibadat. Kita hendak berbicara, kita hendak merenungkan sikap pengikut Kristus, sikap orang Kristen, sikap anak Tuhan. Kita seringkali menyebut diri kita sebagai anak Tuhan, milik Kristus karena kita sudah ditebus. Karena kita sudah dibeli dengan darahnya yang mahal, yang tidak ternilai tidak bisa dibandingkan dengan nilai apapun yang ada di dunia ini. Kita melihat pertama-tama dalam Injil Markus. Cerita Tuhan Yesus ketika tampil pertama kali untuk mengajar dan dia memilih rumah ibadat. Rumah ibadat tidak seperti kita di dalam ruang gereja atau tempat kebaktian ini, di mana ada alat-alat musik. Tapi rumah ibadat di dalam kehidupan orang-orang Yahudi atau yang biasa disebut sinagog adalah tempat pengajaran. Orang-orang ahli-ahli Taurat itu belajar secara khusus dan boleh mengajar di rumah ibadat itu. Tetapi ada kalanya ada orang-orang dari luar, seperti juga halnya kita sering memanggil juga pendeta dari luar gitu ya. Tapi jelas pasti harus diketahui bagaimana pengajarannya. Yesus masuk ke ruang atau ke rumah ibadat itu dan kemudian mengajar, menjelaskan tentang kebenaran siapa Allah yang mengasihi, siapa Allah yang telah membebaskan bangsa Israel dan sebagainya. Di tengah-tengah pengajaran itu yang hening ketika orang-orang banyak yang mendengar di rumah ibadat itu begitu takjub tadi dikatakan. Cara mengajarnya berbeda dengan yang biasanya mereka lihat. Cara mengajarnya berbeda dengan ahli-ahli Taurat yang ada, yang belajar begitu rapi, begitu baik, dan dianggap sangat-sangat memahami Taurat. Tapi bahwa Yesus, orang Nazaret ini, mengajarkan dengan gamblang, mudah dipahami. Tapi tiba-tiba ada seorang yang muncul dan teriak-teriak. Bisa dibayangkan ketika dalam keheningan seperti ini, lalu muncul orang datang dan berteriak-teriak. Memaki-maki pengkhotbah misalkan. Apakah bukan sesuatu yang menakutkan bagi orang-orang yang ada di sekitarnya? Dan ketika orang ini yang disebutkan tadi kerasukan setan, dan berbicara kepada Yesus seolah-olah dengan kehadiran Yesus itu mengganggu keberadaan kuasa jahat itu. Maka Yesus Tuhan itu bagaimana sikapnya? Tadi dikatakan di dalam ayat 25, Yesus membentaknya. Diam, keluarlah dari dia. Dan kita melihat pada ayat 26 bahwa setan itu, kuasa jahat itu keluar dari orang itu. Sehingga makin takjublah orang banyak yang ada di situ. Betapa memang bukan hanya bisa mengajar dengan baik dan benar, tapi juga bisa mengusir kuasa jahat itu, bukan mengusir seperti orang-orang Yahudi pada umumnya, baik itu ahli-ahli pengusir setan, ataupun ahli-ahli Taurat itu yang punya pemahaman bahwa setan itu perlu diusir dengan mantranya atau jambi-jambinya atau rumusan tertentu dari doa supaya keluar. Tapi Yesus tanpa jambi-jambi, tanpa mantra, tanpa rumusan-rumusan tertentu untuk mengusir setan, langsung diamlah dan keluar dari dia. Dan setan itu keluar, kuasa jahat itu keluar.
Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, orang banyak takjub, semakin takjub, tanpa ritual, tanpa mantra pengusiran setan, Yesus bisa melakukan hal itu. Apa ini? Suatu ajaran baru disertai dengan kuasa? Begitu pertanyaan mereka. Begitu mereka saling melihat satu terhadap yang lain dengan kenyataan yang dia lihat di depannya. Ia memberi perintah dan kuasa jahat itu benar-benar tunduk dan takluk kepadanya. Dalam cerita Injil Markus ini, Yesus Tuhan itu bukan mau menunjukkan hebatnya dia, lebih daripada ahli-ahli Taurat atau orang-orang yang sudah mendahului dia. Yesus Tuhan itu tidak mau menunjukkan kuasanya bahwa inilah aku. Sama sekali tidak. Tapi bahwa pertama-tama kita melihat dalam peristiwa ini, Yesus Tuhan itu yang diutus oleh Allah Bapa untuk hadir di tengah-tengah dunia dan menyelamatkan manusia pendosa adalah Tuhan yang mau menyelamatkan orang itu dari kuasa jahat. Yesus Tuhan itu mau menolong, mengangkat manusia dari keterikatan, dari jurang kebinasaan, seperti yang dikatakan bahwa iblis itu mau membelenggu, mau menghancurkan kehidupan orang itu. Yang kedua, Yesus Tuhan itu mau membebaskan orang ini dari keterikatan apapun. Dan oleh sebab itu, Yesus Tuhan juga ingin mau mengatakan kepada orang banyak itu. Seperti di dalam kitab Ulangan, bahwa kamu hanya harus mendengar orang yang ditentukan oleh Allah. Yang ditentukan oleh Allah yang membawa kamu keluar dari Mesir. Bukan dari orang-orang lain atau penguasa-penguasa lain. Atau kuasa-kuasa lain yang kamu anggap hebat. Tapi seorang nabi atau seorang yang benar-benar punya kuasa bukan dari sembarang kuasa, tapi kuasa dari Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Percaya hanya kepada pemimpin atau nabi yang dipilih, yang ditentukan oleh Allah Tuhan, yang sudah membebaskan mereka dari perbudakan Mesir. Yesus Kristus adalah Tuhan, Raja di atas segalanya. Saudara kalian yang dikasihi Kristus, apakah saudara ingat lagu anak sekolah minggu? Ku menang, ku menang. Ya. Kita biasanya suka menyanyi. Apakah lagu itu dinyanyikan ketika kita dalam kegelapan? Jadi sebenarnya rada ngeri-ngeri begitu ya. Terus kita nyanyi, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Itu kita nyanyikan kalau takut. Gitu. Bukan. Tapi lagu itu diajarkan kepada anak sekolah minggu justru supaya tahu dan yakin bahwa Tuhan adalah pemenang. Tuhan yang mati, bangkit, naik ke surga. Tetapi Tuhan yang terus menyertai. Immanuel adalah Tuhan yang terus hadir dalam kehidupan ini. Kalau Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 15 mengatakan, kita bersyukur karena kita sudah diselamatkan, karena kita ini menjadi orang bebas oleh karena Kristus. Dan yang keempat yang perlu kita perhatikan, dia mau dengan apa yang diajarkan, dengan apa yang ditunjukkan dari sikapnya ketika dia mengusir kuasa kegelapan itu, yang membelenggu orang itu, Yesus mau bahwa kita yang percaya kepadanya bisa menjadi pemenang bersama dengan dia. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Bukan ku menang karena aku hebat, karena aku kuat.
Oleh sebab itu dikatakan bahwa bukan karena pengetahuan kita, bukan karena kita merasa iman kita kuat, maka kita itu bisa mengalahkan setan. Bukan. Tapi bahwa kita bisa dan setiap kita bisa. Sebagai pemenang yang telah dimenangkan oleh Kristus Yesus. Yang mati, bangkit, naik ke surga, dan Roh Kudus yang terus juga menjadi penolong kita. Yesus hidup kita adalah anak-anaknya, miliknya, yang disertainya. Lalu, apakah kita yakin akan hal itu? Apakah itu sebuah kepastian bahwa kuasa-kuasa jahat itu telah dikalahkan? Dan tidak ada alasan untuk takut terhadap kuasa-kuasa jahat itu? Atau kita sebenarnya ragu? Makanya perlu alat, gitu ya. Perlu sarana. Jadi kalau di rumah ada salib, itu kan menolak bala. Setan nggak takut pada salib. Kuasa-kuasa kegelapan itu tidak takut pada salib. Tetapi bahwa Tuhan mau mengatakan dan menyadarkan kepada setiap kita bahwa hidup ini bukan sia-sia. Bahwa hidup ini adalah pemberian. Bahwa hidup ini adalah karena Dia hidup. Bahwa hidup ini adalah karena anugerah, berkat, dan penyertaan pemeliharaannya. Sehingga sebagaimana yang dikatakan tadi dalam 1 Korintus, yang dituliskan dalam 1 Korintus 8, menjadi pemenang itu bukan lalu membusungkan dada, menegakkan kepala ini, untuk menjadi orang sombong, bahwa saya orang Kristen dan tidak ada yang berani melawan saya. Tapi justru sebaliknya, kalau saya mengaku sebagai anak Tuhan, kalau saya mengaku bahwa saya milik Kristus dan sudah diselamatkan oleh Kristus, maka sikap sebagai pemenang adalah dalam kerendahan hati. Kalau tadi Paulus mengungkapkan dalam kaitan soal makan bekas persembahan berhala, Paulus mau mengatakan, makan yang enggak menjadikan kita itu lalu jadi sehat, hebat, enggak kan? Enggak makan itu juga enggak rugi, kata Paulus. Tapi yang penting adalah perhatikan sekelilingmu. Ketika kamu makan itu dan membuat orang lain merasa, kok makan sih? Kok makanan yang habis dipersembahkan berhala dimakan oleh anak Tuhan? Dan kita ketawa-ketawa sambil, nih enggak apa-apa kan saya. Ini yang mau dikatakan oleh Paulus. Pemenang oleh karena Kristus hidup dalam kerendahan hati untuk mengasihi, memperhatikan, dan mengangkat orang lain. Supaya di dalam kelemahan dan keterbatasan pengertiannya, orang itu justru tertolong dengan sikap yang kita tunjukkan, bukan sebagai orang yang hebat. Kita bukan disuruh meniru apa yang Tuhan Yesus katakan, diam, keluar engkau. Bukan itu yang mau dikatakan oleh Tuhan Yesus. Tapi yang Tuhan Yesus mau katakan adalah, ketika kita menyadari, ketika kita yakin bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup, maka yakinkan orang lain bahwa Dia benar-benar adalah Tuhan yang hidup. Dia adalah Tuhan yang menang. Dia adalah Tuhan yang telah memenangkan kita. Amin.
Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari saudara kita bersama-sama menaikkan doa syafaat. Kita berdoa. Tuhan yang mengasihi kami dan bahkan Tuhan yang telah memberikan kepada kami kuasa kemenangan atas kuasa-kuasa jahat. Tidak ada kuasa yang lain selain Engkau Tuhan yang Maha Kasih dan Maha Kuasa. Karena Engkaulah Tuhan yang mengasihi kami, Tuhan yang tidak rela manusia digenggam dan diikat oleh kuasa-kuasa jahat. Biarlah ini kami menyadari benar, memahami dengan benar, dan oleh sebab itu kami sungguh-sungguh menunjukkan, mewujud nyatakan dalam setiap langkah hidup kami, bahwa kami adalah pemenang bersama dengan Kristus Tuhan. Tolong Tuhan agar kami benar-benar hidup sesuai dengan panggilan kami, untuk kami menjadi saksi di tengah-tengah kehidupan bersama dengan sesama kami. Saksi tentang kasih-Mu, saksi tentang kuasa-Mu ya Tuhan. Bapa yang mengasihi kami, pada kesempatan pagi hari ini, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit, yang di dalam pergumulan, entah pergumulan keluarga, pergumulan oleh karena tekanan ekonomi, pergumulan tentang banyak hal yang membuat merasa sendiri. Biarlah ya Tuhan, Kau sendiri yang akan menolong mereka. Biarlah Tuhan sendiri yang menunjukkan kasih dan kuasa serta pemeliharaan-Mu, bahwa di dalam kelemahan tubuh oleh karena sakit, ada Tuhan yang tetap mendampingi. Ada Tuhan yang terus juga mampu memberikan jalan keluar bagi mereka yang seperti mengalami jalan buntu dalam kehidupannya. Namun Tuhan, kami juga mohon kepadamu, biarlah kami sebagai saudara-saudara seiman, itulah sebutan kami. Biarlah kami sebagai anak-anak-Mu, sebagai orang-orang yang telah menerima kasih-Mu, benar-benar memberikan perhatian kasih, mendampingi mereka, menguatkan mereka dalam sikap dan perilaku kami yang meyakini bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang telah menang. Tuhan yang mengasihi kami juga berdoa untuk sakramen baptisan kudus dewasa dan sidi pada tanggal 4 Februari yang akan datang. Biarlah ya Tuhan, Kau juga yang memberikan keyakinan iman bagi saudara-saudara yang baru, yang akan dibaptiskan dan mengaku percaya, supaya dalam pengakuan mereka dan mengatakan, ya saya percaya dan berjanji, ucapan itu bukan hanya sebuah hafalan, tapi sungguh-sungguh keluar dari hati yang percaya dan yakin. Bapa, kami juga berdoa untuk panitia Paskah, biarlah Tuhan juga yang menopang mereka, sehingga segala sesuatu yang dilakukan, dirancang untuk kebaktian Paskah,
perayaan Paskah, semuanya bagi kemuliaan nama Tuhan dan sungguh-sungguh mengingatkan bahwa Tuhan bangkit dan kami dimenangkan. Tuhan, kami juga berdoa untuk keamanan dan kehidupan berbangsa dan bernegara menjelang pemilihan umum. Tuhan tahu segala sesuatu. Manusia memang bisa melakukan segala sesuatu menurut kuasa dan keinginannya. Tetapi bahwa penguasa di atas segalanya adalah Engkau ya Tuhan. Dan oleh sebab itu kami yakin dan percaya bahwa hanya Engkau Tuhan yang mampu campur tangan di dalamnya, sehingga di dalam pemilihan umum yang akan datang, Tuhan juga berkarya nyata melalui kami, anak-anak-Mu, agar kami bijaksana dan kami senantiasa bersandar pada Tuhan. Mohon pertolongan Tuhan untuk kami melakukan yang terbaik sesuai dengan kehendak-Mu. Bapak, kami juga berdoa untuk perdamaian dunia, perang yang masih berkecamuk, penindasan yang masih berlangsung. Biarlah Tuhan Engkau juga yang menolong, mengingatkan, menyadarkan bahwa kami adalah sama-sama manusia yang diciptakan oleh Tuhan. Dan oleh sebab itu tidak merasa paling berkuasa dan ingin menindas yang lain. Bapa, kami menyerahkan seluruh permohonan kami dan juga ungkapan syukur kami bagi saudara-saudara kami yang berulang tahun pada hari ini dan minggu ini. Biarlah Tuhan juga yang memberikan sukacita kepada mereka, karena tangan kasih Tuhan senantiasa memelihara. Kami menyerahkan ini hanya dalam Kristus Yesus Tuhan yang mengajarkan kepada kami. Bapa yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan melalui persembahan syukur dengan mengingat firman Tuhan dalam Mazmur 21 ayat 14. Bangkitlah ya Tuhan di dalam kuasa-Mu. Kami mau menyanyikan dan memazmurkan keperkasaan-Mu. Kasih
Ya Allah Bapa, pada pagi hari ini kami bersyukur karena kami boleh memberikan sebagian dari yang kami peroleh untuk persembahan pada pagi hari ini. Ya Tuhan, kami menyadari bahwa apa yang kami berikan tidak sebanding dengan kebaikan-Mu, dengan kebajikan-Mu, baik untuk kami maupun untuk keluarga kami. Engkau telah memberikan begitu banyak berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Kiranya kami terus dapat mensyukuri berkat-Mu dengan memberikan yang terbaik, bukan hanya materi, tapi juga mau memberikan pikiran, tenaga, dan waktu kami untuk dapat sedapat mungkin melayani Engkau dimanapun kami boleh Kau tempatkan. Ya Tuhan, semoga majelis jemaat dapat mengelola apa yang telah kami berikan ini dengan sebaik-baiknya untuk melayani sesama yang membutuhkan dan untuk gereja kami GKI Gading Indah. Terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu dalam persembahan ini, dan kiranya Kau layakkan kami untuk terus menjadi anak-anak-Mu yang baik. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagai Laskar Jaya Gereja maju terus di jejak teladan saksi yang kudus. Biarlah ini kita sadari, dan oleh sebab itu arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya.